Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Heri Kustanto. Saya adalah dosen dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Jadi bidang keahlian saya adalah budaya tanaman. Di dalam budaya tanaman itu sendiri itu memiliki beberapa disiplin ilmu, yaitu agronomi, kemudian ilmu tanah, kemudian ilmu hama penyakit, kemudian ilmu agroklimatologi, kemudian ilmu benih dan juga penulisan tanaman, dan juga masih ada beberapa disiplin ilmu yang terkait. Jadi saya akan mengampu atau mengajar sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu dasar agronomi atau dasar budaya tanaman. Jadi mata kuliah dasar agronomi ini diberikan kepada mahasiswa program S1 Agribisnis itu pada semester 2 dan tidak ada persyarat mata kuliah sebelumnya. Jadi untuk kode mata kuliah S1 Agribisnis yaitu dasar agronomi, ini kodenya adalah AB1218. Jadi mata kuliah dasar agronomi ini terdiri dari 3 SKS, yang merupakan 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Nah, jadi mata kuliah ini kita berikan kepada mahasiswa selama 1 semester, yaitu sebanyak 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 kita lakukan evaluasi yang berupa ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 kita juga melakukan evaluasi yang berupa ujian akhir semester. Jadi kita di dalam periode semester itu, yang di dalam 16 pertemuan tadi juga ada kuis-kuis atau diskusi-diskusi, di mana nanti bisa memacu pemahaman dan juga keterampilan mahasiswa di dalam mendalami ilmu dasar agronomi ini dalam 1 semester. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah untuk dasar agronomi yaitu diharapkan nanti setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep agronomi, prinsip agronomi, lingkup agronomi, mampu menjelaskan energi dan pertanian, kemudian menjelaskan produksi pangan dan kebutuhan pangan manusia, kemudian mampu menjelaskan, memahami asal-usul dan klasifikasi tumbuhan, kemudian sel dan komponennya, kemudian pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kemudian juga mampu menjelaskan lingkungan biotik dan abiotik tanaman, kemudian reproduksi tanaman, model budidaya tanaman, serta panen dan pasca panen. Jadi itu adalah rangkaian capaian pembelajaran yang kami harapkan nanti bisa tercapai, dan kami berikan bekal kepada mahasiswa nanti setelah memasuki dunia kerja. Jadi bahan kajian itu adalah berupa materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini yang pertama adalah konsep dasar, konsep dasar agronomi, prinsip-prinsip agronomi dan lingkup agronomi. Kemudian juga energi di dalam bidang pertanian, macam-macam energi tersebut, dan juga yang ketiga adalah produksi pangan dan kebutuhan pangan bagi manusia. Kemudian berikutnya topik keempat adalah asal-usul dan klasifikasi tanaman. Dan selanjutnya adalah
Yang kelima adalah sel dan komponennya. Kemudian yang ketujuh adalah lingkungan abiotik dan biotik bagi tanaman. Kemudian pembiakan dan reproduksi tanaman. Kemudian yang ke-9 adalah model budidaya tanaman, yaitu ada monokultur, kemudian ada tumpang sari, ada jajar legowo dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu teknologi budaya tanaman, baik itu di lahan tertutup ya, di greenhouse atau di terbuka atau open field. Kemudian juga yang 11 adalah bagaimana panen dan teknologi pasca panen. Ya, ini adalah bahan kajian dan materi pembelajaran yang kami sampaikan kepada mahasiswa, dan itu juga kami kembangkan baik itu dengan kuliah teori maupun kita dalami dengan praktikum. Nah, jadi ya untuk mendukung bahan kajian atau materi pembelajaran yang kami buat, jadi kami juga memakai kurang lebih kita memakai 14 pustaka, di mana pustaka ini adalah terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidang agronomi baik dari dalam maupun luar negeri, kemudian dengan jurnal yang terindeks Sinta maupun juga terindeks internasional seperti Scopus. Dan dari ke-14 bahan ini, saya Heri Kristanto bersama dua rekan saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Semarang juga telah membuat buku, yaitu di tahun 2025 dengan judul Dasar-Dasar Agronomi dan Budidaya Tanaman yang diterbitkan oleh CV ID Buku Yogyakarta. Seperti ini yang kami sampaikan tentang mata kuliah Dasar Agronomi untuk melihat bagaimana situasi dalam kelas. Mari langsung saja kita lihat ke dalam kelas. Sekian, terima kasih. Mencapai ya, sudah mencapai bersama. Mau baca apa? Oke, agar hasil yang maksimal. Oke, Mas ini temennya Mas Bagas sini, siapa? Saya Wawan. Wawan. Apa Mas kira-kira? Bisa mencapai produksi maksimal itu dan ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensitas pertanian banyak dengan di Pulau Jawa dan Bali, kalangan sendiri. Ya, awal program pertanian dibentuk dengan sistem Pancawira Tani. Pancawira Tani ada bisa ada apa? Pancawira Tani potong-potongan ya. Apa? Yang pertama adalah pengolahan. Oke, kemudian irigasi, ada pemupukan, apalagi penggunaan bibit, apalagi apa? Pengendalian hama penyakit. Jadi mengendalikan atau memberantas. Yang sana mengendalikan, yang sana memberantasan. Kenapa mengendalikan? Karena nanti ada mikroorganisme yang terganggu manfaatnya. Itu ya, jadi cukup dikendalikan. Kalau memberantas itu habis semuanya. Ya, jadi mengendalikan itu supaya tidak apa? Merugikan. Nah, artinya apa? Kita siklus ya atau siklus ya dari biologi itu masih bisa kita pertahankan. Itu artinya seperti itu. Ya. Rak.
Nah, ini bayangkan seperti di Jawa, luar Jawa ya. Padi ya, ada panen, belum. Biasa pakai belum. Nah, jadi belum itu apa? Untuk apa ya? Mempersubur tanaman. Ya karena dia juga ya belum itu juga menghasilkan ada kotoran yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Dan dia juga bergerak ketika menyuburkan ya kan? Dia bergerak ada oksigen yang masuk, itu seperti itu kita pakai. Apalagi selain itu di Kamboja ya ada ya. Ya. Silakan di Kamboja. Jangan diam. Coba yang lihat diam. Di Kamboja di mana? Transfer. Budaya, misalnya ada budaya ya. Di Indonesia kan ada tuh di padi sana. Ya kita melihara padi, kita melihara ikan. Ikannya kan belut. Ya. Jika nanti petani panennya juga panen padi juga panen ikan. Ada nggak di sana? Ada? Ada, coba jelaskan sebesarnya. Enggak apa-apa, tak belajar. Coba. Ambil ya, nah ini jangan sudah dulu, sama tadi yang sudah apa? Aduh, ini kemana? Oke, oke kita apa kita gimana? Oke, gimana? Tambah padi. Ditanamnya gimana? Berdampingan enggak? Oh gitu. Jadi dia tanamannya tanaman sebelum sama seragam atau tanaman baru dicampur padi gitu. Jagung-jagung aja. Oke, kalau jagung berarti itu namanya apa? Mono? Oke, kalau misalnya ada jagung sama tanaman hijau atau ya, di Bapak ada juga tukang sari. Oke, di Bapak saya pikir sangat bagus ya cara dia tempat biasa. Kan balik lagi nih ke Kamboja, coba. Tapi sama wajahnya ini. Nih, 1, 2, 3. Ada sama nih. Selain 5 ini ada sama nih. Sama lah kasih ya. Gimana Pak? Coba gimana? Apalagi kita nyisipkan tanaman juga. Kita perbanyak tanamannya, ya kan? Kalau sekarang yang rame ya ini sekarang di sini ya. Itu dulu kan orang cuma nanam apa itu ya di daerah Nubukan gitu, kemudian arah ke Demak itu dulu kan nanam padi, ya kan? Kemudian tanam lagi kacang apa itu kacang hijau, ya kan? Nah sekarang sudah banyak anak-anak muda ya, anak muda yang punya modal, nah dia bangun untuk bikin budaya melon, ya kan? Kan banyak sekarang melon-melon itu anak-anak muda semuanya, ya. Modalnya cukup banyak dan juga sangat menjanjikan, ya kan? Kalau tanam padi ya untuk sekarang, agak-agak sekarang bagus ya. Tanam jagung juga bagus. Tapi ya, kalau tanam hortikultura, nah seperti bilang, sehingga apa? Salah satu diversifikasi di dalam budaya tanaman. Oke, sekarang mekanisasi. Kira-kira apa mekanisasi? Mekanisasi. Ya, mesin-mesin. Nah, jadi kalau dulu ya kita tahu ada nggak namanya Ani? Tahu, Pak.
nanti dia sisi bagi atau Kalimantan itu ada ya dia pakai ini loh ya ani-ani coba dia terus aja alat permanen ani-ani Bali seperti apa? Nah, ini kalau rumah ya yang pakainya pula di atas itu apa? Kan. Ya kan? Memanggul konsep itu ada anak muda juga harus pakai apa itu? Bahkan membuat drone. Ya, jadi orang semakin canggih. Sehingga pertanian itu juga mau tidak mau pakai teknologi. Apalagi sekarang ya lahan semakin berkurang, penduduk semakin banyak, otomatis ya kita juga harus memakai apa yang mengapa saja penduduk bertambah ya kan, tapi petani kan mulai berkurang. Kalau dulu petani itu 70% dari penduduk Indonesia, jadi negara kita itu negara agraris. Ya kan, seiring dengan perkembangan, ini banyak yang dikerja di pabrik segala macam. Ini kira-kira petani kita kan segala macam ya, bisa adopsi ilmunya, sehingga ya ke depan kalau kita juga bisa seperti itu di negara asing seperti itu. Jadi kita punya potensi yang sama baik, bahkan kita lebih baik karena kita memang ditutup oleh apa? Iklim yang lebih baik, keadaan air, ya kan? Seperti itu. Itu ada pertanyaan itu. Jangan diam. Meningkatkan oke lalu mengurangi hama betul oke mengurangi hama apa lagi betul memanfaatkan lahan secara lebih optimal atau lebih baik. Saya petang dulu. Oke ya, gitu ya. Oke lanjut. Stop dulu ya. Pertanyaan berlanjutan. Kira-kira apa? Pernah dengar kan? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa mas? Keberlanjutan apa? Apa? Oke, yang lain? Ini tadi Mbak ini apa yang berlanjut? Yang berlanjut sustainable agriculture. Pertanyaan berlanjutan apa itu mas? Oke ya, jadi prinsipnya bahwa kita harus memproduksi pertanian sebaik-baiknya supaya cukup ya bagi semua masyarakat atau penduduk yang ada. Tetapi kita juga harus ingat bahwa bumi ini adalah titipan buat anak. Harus jelas. Jadi kita dalam mengelola alam, dalam budidaya pertanian juga harus mempertimbangkan ya, keberlanjutan. Bagi contoh, ya, kita memupuk dalam budidaya. Kira-kira kalau dipupuk, tanahnya rusak enggak? Kita ada tikus, ya, diburu lantas dihabisin gitu. Ya kan apa? Ekosistem saja. Burung hantu nggak makan lagi, ya kan?
apalagi yang makan tikus, ular. Kalau nggak ada tikus berarti populasi ular akan berkurang. Jadi semuanya tetap harus kita lestarikan. Sehingga nantinya kita di dalam memanfaatkan sumber daya ya, alam atau sumber daya pertanian itu harus juga mempertimbangkan keberlanjutan. Ya paham ya, paham ya. Pupuk kimia, dengan pupuk kimia. Ya, jumlahnya kadang ditebak 1 hektar berapa itu? Dosis misalnya untuk pupuk jagung dosisnya 300 ya kilogram urea begitu dibagi 3 gitu kan. Nah tapi itu kan sekarang sudah mulai dipikirkan gitu, bagaimana tanah ini berapa pupuk N yang ada ya kan, misalnya berapa pupuk N ya kan, sehingga kita menambah itu ya harus tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau kita tambah banyak-banyak berarti juga akan hilang. Hilangnya kemana? Yang pertama dia menguap ke atas ya, kena sinar matahari dia menguap, kemudian ada sebagian juga yang tercuci ke dalam tanah atau bawah. Jika yang dipakai tanaman ini sangat sedikit. Dengan N sekian, P-nya sekian, yang lain sekian, kita tambah pupuknya. Ya kan? Kebutuhannya tanaman juga kita pasang. Itu adalah pertanian yang ke depan. Supaya kita sustainable, berkelanjutan. Kita merusak alam ya, kita harus juga menjaga alam. Nah, kita juga di dalam menjaga alam ya, kalau kualitasnya yang adalah kita memakai pupuk apa? Pupuk organik. Pupuk organik itu contohnya pupuk kompos, apalagi pupuk kandang, apalagi apalagi bedanya apa pupuk kandang dengan pupuk apa organik atau yang dibagi jadi kita memakainya dari sini Pak, supaya tanah kita rusak ya juga bisa apa itu misalnya kan kita pupuk kandang itu kan ada organisme itu organisme itu yang memulai lagi ya dari yang ada kasar sampai menjadi unsur hara yang nanti dimanfaatkan tanah. Siapa yang memakai itu adalah dasar training ya atau mikroorganisme yang ada di dalam ya kan. Kalau pupuk kimia ya kita dipakai tanaman tidak bisa dikurangi atau bisa dipakai, tetapi dia membuat tanahnya itu semakin keras ya kan, tanahnya panas segala macam bahkan ya mati, tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dimakan ya kan, seperti itulah. Jadi semua harus kita lakukan dengan sedikit ya, jadi nanam ya nanam untuk maksimum, tetapi kita juga harus melihat alam ini seperti itu. Jadi memang kalau kita tanam saja, kita tanam pagi-pagi terus. Nah, dari organisasi kita punya meningkat, lalu dengan turun satu. Kenapa turun? Karena dia kena baginya. Makanya tanya betul. Tidak memakai pupuk kimia? Tidak. Tapi nanti ya harus segera dulu ya, jangan sampai habis. Ya, nanti kalau sudah habis, kebaikan sulit. Ya, makanya sebelum itu habis, nah nanti harus ada apa penambahan pupuk, gitu ya. Terutama ya. Mas yang pakai juga apa? Tidak ada. Oke. Di dalam setiap pertanian kita mengupayakan atau menunjukkan unsur dalam tanah. Yang kedua adalah cahaya matahari, udara dan air. Ya kan? Jadi semuanya itu harus kita usahakan sebaik mungkin supaya bisa lestari. Ya kan? Kita misalnya pakai ya, kita pakai pasifan lebih. Kira-kira itu mengganggu air sekarang enggak? Ya kan? Mencemari enggak? Ya, makanya kita memakai itu harus apa? Sangat-sangat bijaksana. Ya, dosisnya yang sesuai anjuran, tidak boleh berlebihan. Ya,
supaya cepat mati semuanya misalnya. Ya kan? Dan kita juga harus berpikir bagaimana ya mengendalikan atau membuat tadi yang lebih apa? Yang lebih nature, lebih alami. Kita ada sekarang yang dengar kan ada pestisida tadi. Apa itu pestisida tadi? Apa kira-kira? Apa? Pestisida apa tadi? Betul, apalagi banyak ya. Sebagai contoh, Pak ini dulu pernah di Salatiga. Waktu ada petani ya, itu nanam apa tuh cabai. Tapi dia banyak sekali apa ini gansir, dia tahu gansir. Gansir itu kalau di sini dia melihara dulu. Nah itu pakai gansir, ada nggak? Nah itu gansir sendiri dengan gansir. Ya. Nah, jadi dia itu di dalam tanah. Nah, jadi dia ada namanya jarak. Ya, saya tahu jarak. Nah, kemudian banyak seperti ini ya. Itu sama petaninya itu di apa itu dibakar, lalu ditumbuk, ya, lalu diperang. Setelah diperang, lalu disebabkan ke lubang-lubangnya gansir itu. Ya kan? Itu pada sore hari. Paginya kita cek, nah ternyata sudah banyak gansir-gansir yang itu sudah mati. Begitu, dia pakai bahan-bahan yang alami. Nah, ini kayaknya di sebelah ini dulu ya. Apa kira-kira? Ya. Mbak ini, pojok. Apa kira-kira? Sama antik jamur. Oke. Nah, jadi juga ada bawang ya yang bisa itu bisa apa? Ya kayak padi ya, dan sayuran itu bisa akan banyak yang itu ya. Nah, dan salah satu keong itu bisa digantikan dengan hitam. Itu banyak kalau saya itu tadi khusus itu tenang. Ya pakai bisa apa itu? Tabur itu juga keongnya itu bisa yang ini ya mati semuanya. Ya, nah, jadi nanti dia bisnis. Ya kan? Apalagi sekarang ini ya kita juga tahap, tidak hanya harus tergantung pada bahan kimia. Kita juga harus mengembangkan bahan-bahan alami ya, supaya pertanian kita lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Ya. Nah, nanti ada dimensi ekonomi kaitan dengan sosial, dimensi sosial dan orientasi, dimensi lingkungan alam. Jadi, ya semuanya akan sesuai dengan jurusan Anda ya di akhir bisnis ini, gitu ya. Bisnis, ya kan? Apalagi sekarang ini, ya orang sudah sadar, ya kan? Beli beras ya, yang mahal asal sehat dengan bahan organik, ya kan? Sudah banyak gitu. Nah, ke depan itu saya pikir ya sering dengan ekonomi semakin baik, orang semakin mapan, ya itu pasti akan pemakaian organik itu akan semakin meningkat. Sehingga alam juga akan lebih terjamin. Itu pertanyaan. Kita sebut contohnya, kita menggunakan kualitas yang tahan. Apa contohnya kualitas yang tahan?
pariwisata. Jadi ada satu yang tahan terhadap hama atau penyakit tertentu. Kita pakai. Misalnya di satu daerah ya ada varietas yang tahan terhadap hama ya dari hama yang orang. Nah, itu ya, ada varietas yang tahan terhadap virus keriting kuning. Nah, ada. Kan ada varietas kacang panjang dia tahan terhadap virus keriting kuning.